Nah, balik lagi biasanya kita jawab kan benim adem. Adem. Iya, dari sini dasarnya ya. Kenapa dia jadi adem, nggak panas gitu ya. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam semuanya. Merhaba, Arkadaşlar, hoş geldiniz. Selamat datang teman-teman semuanya. Saya senang sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama bahasa Turki ya di kursus gratis bahasa Turki dari turkindo.biz. Untuk teman-teman yang mungkin sedang berada di tempat yang lain, di rumah atau di mana-mana dan ingin belajar, ingin ikut kursus, silakan klik ya formulir di bawah untuk pendaftarannya. Dan pesertanya terbatas ya, mungkin nanti akan saya batasi. Kalau terlalu banyak juga nanti khawatirnya ini ya kurang nyaman kalau terlalu banyak, jadi akan dibatasi. Oke, topik kita pada malam hari ini adalah iyelik eki, artinya imbuhan kepemilikan. Kadang eki, kadang ekleri, nggak usah bingung ya. Kalau eki kan artinya masih satu ek, itu kan imbuhan ya. Ekler berarti imbuhan-imbuhan. Ekleri ya itu ya bentuk dari kepemilikannya juga. Iyelik ekleri, imbuhan kepemilikan. Nah, jadi untuk menyatakan kepemilikan di bahasa Turki, yang kita miliki itu tentunya benda ya. Benda. Jadi di sini penting yang kita ketahui adalah kata-kata benda. Ya, kata benda yang perlu kita ketahui. Jadi ada wujudnya dalam bentuk fisik atau bentuk yang lain, tapi ada bendanya lah gitu ya. Kadang imajiner juga sih bendanya ya, tapi dinyatakan sebagai benda kayak gitu. Nah, ini kan kita sudah sama-sama belajar sebelumnya bahwasanya ada kata ganti orang ya, bensen o bis sis onlar. Nah, kemudian bagaimana kalau menyatakan kepemilikannya atau milik dia, milik orang tersebut gitu ya. Ini beberapa agak rumit juga, ada beberapa butuh aturan, tapi beberapa ya simple gitu ya. Yang pertama kita lihat dulu yang sering kita gunakan tentunya ben ya. Ben itu saya atau aku. Kalau milik saya, kepemilikan terhadap saya itu jadinya benim ya, benim. Oke. Nah, kemudian kalau sen itu jadinya senin. Sen saya, senin milik saya. Maaf, sen itu kamu ya. Senin itu milik kamu. Kemudian kalau O itu dia, kemudian Onun itu milik dia. Kemudian bis itu kita atau kami, kemudian bizim itu milik kita atau milik kami. Kemudian sis itu kalian atau kamu dalam bentuk formal, kemudian sizin itu milik kalian ya. Nah, kemudian onlar itu adalah mereka dan onlaren adalah milik mereka. Oke, sampai di sini jelas ya. Kalau ada yang nggak jelas boleh ditanya sekarang. Nah, di sini ada yang penting juga sebagai catatan ya. Kebetulan, ini kebetulan nih. Ada kebetulannya nih. Di kata benim ya. Benim ini bisa bermakna dua ya. Yang pertama milik saya. Udah jelas ya di topik ini. Atau yang kedua, sayalah gitu ya. Atau sayalah orangnya, saya gitu ya. Sama kayak I am kalau di bahasa Inggris. Kayak gitu. Karena kebetulan kan akhiran untuk ben itu kan im ya. Im dan teman-temannya ya. Mungkin kan pernah belajar kalau Güzel cantik ya kan. Saya cantik Ben Güzelim kayak gitu ya. Nah, kalau bandnya sendiri saya adalah gitu. Jadinya Benim gitu. Jadi terkadang umpamanya ditanya ya. Orang lagi nyari gitu kan. Deman gitu kan. Saya nyaut kan Benim atau Ben boleh juga kan. Benim gitu artinya saya lah gitu orangnya kayak gitu ya. Sama kayak Sensin gitu. Kalau sen itu kan kamu ya. Kemudian kalau akhiran untuk sen itu kan ada sin, sen dan sebangsanya. Makanya ketika sen, sin itu artinya kamulah kayak gitu ya. Nah, jadi kebetulan ini sama ya. Jadi nanti jangan heran juga kalau seandainya ada yang menyatakan benim tapi artinya bukan milik saya gitu. Artinya sayalah gitu. Nah, kemudian di beberapa apa namanya? Di beberapa kata yang lain juga kepemilikan ini digunakan tapi artinya bukan milik juga gitu. Contohnya benim ile.
benimle gitu ya, artinya bersama saya. Senin ile, seninle gitu ya, bersama kamu gitu. Tapi bukan berarti bersama milikmu gitu, ya. Kemudian benim için untuk saya, senin için untuk kamu kayak gitu, ya. Jadi tidak selalu artinya bermakna kepemilikan. Tapi di topik kita ini ya, benim, senin, onun, bizim, sizin, onların itu artinya milik ya. Jadi benim itu milik saya, senin itu milik kamu, onun itu milik dia, bizim itu milik kita, kemudian sizin itu milik kalian atau kamu formal, dan onların itu milik mereka. Oke, sampai di sini jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Atau kecepatan atau kelembatan? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya, sambil-sambil ini. Nah, kemudian itu kan tadi selesai ya. Itu artinya milik saya, milik kamu, milik dan seterusnya. Nah, kemudian tidak hanya berhenti di situ, tapi di kata bendanya harus ditambahi akhiran. Makanya tadi ya, ielik eki. Nah, ini contoh paling mudah ya. Contoh paling mudah itu ketika ada mobil ya. Mobil ini ya, ada mobil. Ya, mobil kan bahasa Turkinya araba. Ya. Kemudian mobil milikku ya. Berarti benim, ini kan kepemilikan ya, milikku ya, benim tadi ya. Kemudian di kata bendanya, yang kata benda ini kan araba, ini benda ya. Ada bendanya lah kayak gitu ya. Kemudian harus kita tambah akhiran. Nah, di sini yang kita tambahkan adalah M sesuai dengan formula ini. Apabila kata bendanya diakhiri dengan huruf vokal, maka cukup ditambah M aja untuk ben. Ini kan huruf vokal nih, huruf A ya, huruf terakhirnya. Araba kita tambah M aja, benim arabam. Atau karena di sini sudah ada M-nya seperti biasa ya di bahasa Turki, benimnya boleh dihilangkan. Jadi cukup arabam. Jadi arabam tuh artinya mobilku. Benim arabam mobil milikku ya, sama ya sebenarnya. Jadi kalau ada benimnya itu lebih ke penekanan. Tapi tanpa benim juga orang sudah tahu ya, arabam itu mobilku. Kayak gitu. Kemudian contohnya baba. Baba itu kan ayah ya. Jadi kalau ayahku gampang kan, karena dia akhirannya A juga, kita tambahkan M tadi. Jadi babam. Canta itu tas gitu ya. Tasku berarti cantam. Kayak gitu. Ada yang mau kasih contoh lagi? Yang khusus benim aja dulu ya. Biar paham bener-bener ya. Karena yang sering digunakan sebenarnya kan benim, senin kayak gitu ya. Ada yang mau coba kasih contoh kata bendanya? Anem? Ya, anem Kak Anita, betul. Anem artinya ibuku berarti gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ini masih yang Kalau muda. jam Ya, Bang Yusro apa? Bang Yusro? hati kan kalau Oh ya, hati betul ya. kalbin. Itu ada khusus memang ya. Memang ada khusus. Ini nih, ini saya kasih bocorannya ya. Nanti kita bahas di sini ya, Bang Yusro ya. Ini nih. Oke. Siap. Oke, tapi ya kalau penasaran langsung saya jawab. Jadinya kalbim ya. Kalbim itu memang pengecualian ya. Jadinya kalbim itu pengecualian. Itu pengecualian. Nanti ada beberapa memang kata-kata yang tidak ikut formula ini akan ada perubahan juga. Kayak gitu. Bang Yusro cari contoh yang lain deh yang bukan pengecualian coba. Benda yang lain. Kalau guzelim itu masuk nggak? Kayak guzelim. Ya, cantikku. guzel. Ya, betul. Ya sama, cantikku. Tapi kan dia maknanya bisa dua ya Kak Anita ya. Bisa cantikku, bisa aku cantik juga gitu. Makanya tergantung konteks ya. Guzelim. Sama kayak oretmenim, oretmen ya. Ini saya buat di tulisan aja ya. Contohnya. Tapi di konteks ini supaya nggak rancu, ditambah benim ya. Biasanya gitu ya. Ini kan güzel tadi ya. Güzel. Ya, ini kan artinya cantik ya. Nah, jadi kalau kita mau buat cantikku, kita kan tinggal lihat nih, ini kan berakhiran dengan huruf konsonan ya, atau huruf mati L ini ya. L. Kalau konsonan ya, dia pilih nih, ada 4, ada im, atau Nah, ketika dia hurufnya E, berarti dia jadi im ya. Ini balik ke pelajaran sebelumnya ya, yang harmonisasi 4
empat cara itu ya. Berarti ini jadi Guzelim, artinya cantikku gitu. Kayak gitu Kak Anita. Ada yang manggil Guzelim ya Kak Anita? Ada teman. Oh iya gitu, artinya cantikku kayak gitu. Bisa juga berarti aku cantik sesuai konteksnya ya. Ben Guzelim atau bandnya nggak dipakai kan Guzelim juga saya cantik. Jadi bisa dua makna. Jadi lihat-lihat situasinya percakapannya ya. Kayak gitu juga. Ada lagi yang mau kasih contoh? Di band aja deh yang paling gampang kan. Nah kalau huruf Bebek. iya itu udah agak beda sih kalau bebek ya. Bebek itu udah agak Iya. beda. Tapi nggak apa-apa lah kita bocorin dikit aja ya. Nanti kenanya dia di sini nih contohnya ya. Kayak Oh. cicek, cicek, baru melek, kemudian bebek yang akhirnya huruf K atau huruf K, dia melebur, diluluhkan, diperhalus, diperlembut gitu ya. Pakai softener ya. Jadinya huruf ini yumusak G. Nah, disinilah pentingnya yumusak G. Gitu. Nanti kita bahas juga nih. Ada beberapa pengecualian ya. Jadi kalau cicek jadi ciceim, kalau bebek tadi jadi bebeim. K-nya berubah jadi lembut kayak gitu. Nah, kalau yang Bang Yusro tadi, kalb itu P-nya berubah jadi B, sama kayak kitab ya. Kitab. Kitab ini bukan jadi kitapem gitu ya, tapi jadi kitabem. Berubah jadi keras dia. Kalau yang cicek ini berubah jadi lembut, kalau yang kitab dan kalb ini berubah jadi keras, lebih keras kayak gitu. Lebih tegas ya. Kayak gitmek jadi gidior gitu ya. Berubah jadi lebih kuat. Oke, semoga terjawab ya. Ada lagi? Sudah bisa ya kalau buat ini ya. Benim, apalagi Canta tadi udah. Kek Arkadasyum. Arkadasyum ya. Arkadash kan teman ya. Benim Erkek. Arkadasyum. Oh, Erkek. Waduh. Iya. Kachkisi Erkek Arkadasyum. Arkadasyum. Kayak gitu ya. Erkek Arkadash ya, itu teman laki-laki. Erkek Arkadasyum, teman laki-lakiku gitu kan maksudnya ya. Kak Nina benar. Ada lagi? Lebih Kalau- ke boyfriend sih sebenarnya, pacar. Iya benar ya. Gilim. Betul. Chef Gilim Kak Nena. Kalau Kak Nena sering Kalau praktek nih isi- jadi jadi banyak kosakatanya. Siapa lagi yang tadi mau nanya? Ada yang kurang jelas? Isim tadi siapa? Kalau izin, Izin. Kak Shalom ya? ya. Izin. Iya, kalau nggak salah kayaknya pernah denger deh itu. Hurufnya apa aja Kak itu? Kayaknya saya kurang dengar sih. Izin. Anak perempuanku kalau nggak salah. Kez, Iya. kez ya. Kez. Iya. Oh ya, nggak tahu cara bacanya. Iya, dia nggak ada titiknya tapi ya jadi kez ya. Ya benar ya. Kak Nena tadi ya. Jadi karena ini huruf vokal terakhirnya adalah maka dia pakai yang Makanya dia jadi kezem ya. Ya ini anak perempuanku. Gel kezem ya, anak perempuanku kayak gitu. Teman-teman yang baru mungkin ya. Ada yang belum paham yang harmonisasi huruf vokal yang 4 dan 2 cara. Ada sih di video nanti bisa saya share lagi ya. Karena itu benar-benar dasar ya di bahasa Turki yang saya tahu baru itu. Mungkin ada yang lain saya juga belum tahu ya. Tapi itu sangat berguna ya. Jadi ketika seperti ini di band ini kan benim ya. Ketika diakhiri huruf konsonan ya. Tadi kan huruf konsonan huruf mati ya, Z ya, Z ya. Z huruf Turkinya. Nah, kita harus lihat huruf vokal yang sebelumnya. Nah, berarti kita harus menambahkan antara 4 ini pilihannya nih. Ini harmonisasi yang 4 cara berarti dia. Kita boleh tambah im, atau Nah, kita pilih yang mana nih? Nah, kita pakai aturan yang tadi ya, yang harmonisasi huruf vokal itu. Di sini ada yang belum paham, nggak apa-apa, sama-sama belajar. Nanti biar saya tahu juga kan. Nanti takutnya saya lanjutin tapi belum paham gitu. Oke, jadi semuanya udah paham ya. Kalaupun nanti ada yang belum paham, nanti bisa saya share lagi untuk materinya. Kayak gitu. Jadi karena dia kez,
huruf vokal terakhirnya adalah ya, maka kita pilih sehingga menjadi gezem gitu. Beda dengan yang guzel tadi ya. Guzel tadi kan huruf vokal terakhirnya adalah huruf E ini ya. Karena dia huruf E, maka kita pilih yang im. Jadi guzelin. Nah, begitu. Ya ini memang agak agak rumit ya yang huruf konsonan di akhir kata bendanya ya. Lebih mudah yang tadi ya. Kalau yang akhirnya huruf vokal udah kita tinggal tambah huruf me atau huruf m aja. Udah gampang. Oke, sampai di sini jelas ya saya rasa ya. Nah, kita lanjut sedikit ke sen ya. Sen itu kan kamu, kemudian senin itu milik kamu. Ya. Makanya kemudian ketika kita ingin menyatakan kepunyaanmu, di akhir kata bendanya kita tambahkan huruf ne atau huruf n. Ya, seperti itu. Apabila dia huruf vokal. Apabila dia huruf terakhirnya itu huruf konsonan, kita lihat lagi huruf yang sebelumnya. Ya, makanya dia pilihannya ada 4. Nah, contoh paling mudah di kata araba ini lagi ya. Araba agak-agak tipis dia sih kalau mau fasih ya. Araba. Nah, ini kan arabam itu mobilku. Jadi kalau mobilmu berarti kita cukup tambahkan huruf n atau huruf ne di akhirnya menjadi araban ya. Araban. Nah, ini artinya mobilmu atau senin araban sama. Kayak gitu. Karena dia berakhirnya huruf vokal. Ini mudah lah, gampang ya kalau yang vokal, tinggal tambahkan aja huruf n. Nah, yang agak rumit memang yang kalau huruf konsonan. Contohnya yang terkenal itu sebenarnya ada ya. Teman-teman udah banyak praktek nih saya yakin ya. Yaitu contohnya pada kata ade ya. Ade. Ad ini kan artinya nama ya. Gitu. Makanya ketika kita nanya siapa namamu gimana? Adene. Iya. Karena dia huruf konsonan terakhirnya ya, D ya. Kemudian kita lihat huruf vokalnya yang sebelumnya adalah A, maka kita pilih nih dari 4 ini. En, in, un atau un. Karena dia huruf A maka jatuhlah ke en ya. Makanya jadi Aden. Aden ini kan namamu ya. Kalau ne itu kan apa ya, tapi kalau di bahasa Indonesia jadinya siapa ya. Ini perbedaan apa aja, logika ya. Oke. Makanya ini artinya siapa namamu? Adene. Nah, balik lagi biasanya kita jawab kan benim adem. Adem. Iya, dari sini dasarnya ya. Kenapa dia jadi adem? Nggak panas gitu ya. Gitu. Ya, itu sejarahnya sih dari teman-teman. Jadi sekarang mungkin udah terjawab ya. Kenapa dia jadi adem, kenapa dia jadi aden. Kayak gitu. Jadi itu karena huruf terakhirnya adalah huruf konsonan. Kalau dia huruf konsonan agak rumit, makanya harus sering berlatih. Di sini kita lihat huruf vokal yang sebelumnya. Pilihannya ada 4. Oke. Sampai di sini sudah cukup jelas saya rasa ya. Nanti mungkin teman-teman perlu berlatih-latih saja. Ya. Oke, sebentar nih, kayaknya ada gangguan nih, ada kucing. Oke. Nah, yang agak lebih rumit lagi adalah O ya. O itu adalah onun ya, milik dia. Oke, milik dia. Kalau huruf terakhirnya itu huruf vokal ya, agak rumit, kita lompati aja. Justru yang mudah kalau yang huruf konsonan gitu. Kalau menurut saya nih ya, huruf konsonan ya. Jadi kalau huruf konsonan lihat huruf vokal di depannya. Kalau dia AE dia jadi EI jadi I, kemudian apa nih? Kenapa jadi seperti ini nih? Oke. OU jadi U dan EU jadi U. Nah, kalau dia terakhirnya huruf vokal ya, aslinya sih sebenarnya yang ini ya, aslinya ini juga. Tapi karena vokal ketemu vokal ya, ini kan vokal ketemu vokal. Kalau dulu kan kita iyi jadi ditambah im jadi iyim gitu ya, ditambah huruf Y. Tapi di sini karena vokal ketemu vokal dia ditambah huruf S atau C ya. Ini yang pernah ditanya Kak Dian sebelumnya ya. Oke, kita lihat aja ya contohnya ya. Contohnya pada kata ev. Ev itu rumah ya. Jadi kalau rumah dia adalah onun ev. Onun ev
Kita lihat huruf vokal terakhirnya adalah huruf E, berarti kita tambah I jadinya ya. Onun evi artinya rumah dia. Kayak gitu. Onun evi artinya rumah dia. Karena dia ikut aturan yang ini. Oke, jelas ya. Kemudian kalau dia huruf terakhirnya huruf vokal nih seperti araba nih. Araba ya. Berarti kalau araba jadi Arabase. evet. Mobil dia jadi arabase ya. Jadi mobil dia. Makanya tadi di lagu itu onun arabase ya. Nah, ini nggak ada i-nya ya. Nggak ada titiknya maksudnya ya. Jadi onun arabase. Nah, seperti itu. Kayaknya cukup 3 dulu aja ya biar nggak pusing ya. Yang penting paham ya. Kita ulang-ulang aja. Ya, jadi kalau ben, benim, sen, senin, o, onun. Sementara itu dulu. Kemudian perhatikan kalau dia huruf vokal terakhirnya yang di benim tinggal tambah m, kalau yang yang senin jadi n. Nah, bagi saya sendiri ini pribadi ya, pendapat saya pribadi. Terkadang susah nih membedakan antara kalau nggak pakai ini ya, nggak pakai benim, senin ini. Kalau ini nggak dipakai kan sering tuh ya. Contohnya babam, baban gitu. Bagi saya pendengaran saya ya yang saya pribadi agak susah tuh pakai M atau pakai N gitu. Nggak tahu nih kalau Kak Nena atau teman-teman yang lainnya. Kadang agak ragu nih apakah dia bilangnya babam atau baban gitu. Kalau kita yang ngucapin jelas gitu. Kalau dia nggak jelas gitu. Ini kadang saya nanya benim gitu kan, atau senin mi gitu ya, kayak gitu. Jadi terpaksa ditambah gitu, benim babam. Oh, bapak saya gitu, ayah saya gitu. Ini bagi saya pribadi, jadi butuh latihan ya. Kalau untuk mendengar din leme itu teman-teman boleh coba latihan-latihan dari film-film lah atau lagu-lagu ya. Karena itu perbedaannya sangat signifikan gitu ya. Kan ini mobilku sama mobilmu gitu kan, itu berbeda sekali ya. Kita udah pengen gitu, ternyata mobilmu bukan mobilku gitu ya. Arabam sama araban gitu, itu agak, kalau saya yang ngucapin saya jelas gitu, karena saya tahu harus membedakan gitu kan, arabam sama araban gitu kan, jelas. Tapi kalau orang yang ngucapin saya agak kurang jelas gitu ya, masih sulit ya membedakan. Ya harus banyak latihan. Oke, sampai di sini cukup jelas teman-teman. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Untuk sementara kita belajar 3 dulu aja ya. Daripada banyak tapi nggak ada yang paham, lebih baik banyak semuanya paham. Itu memang lebih baik gitu. Tapi kayaknya kan susah ya. Udah banyak paham pula semuanya gitu. Jadi lebih baik yang sebelumnya dikit ya. Itu sedikit tapi paham lah kalau menurut saya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, langsung interupsi aja. Mungkin supaya ini, boleh, supaya nggak kehilangan momentum ya. Dari siapa Kak? Sebut namanya dulu Kak. Anita. Oh iya Kak Anita, boleh. Silakan Kak Anita. Kan kalau baba sama ane itu kan ya diakhiri huruf vokal ya, Cak? Iya, ini dua-duanya. Iya, betul. Terus kalau misalkan baba tuh ke ayah dia misalkan jadi babase. Terus kalau ibu dia jadi Anesi. Iya, çok güzel. Kok oh iya deh. Iya, benar yang ini. Beda dia, terbalik. Kalau ini kan tinggal nambah-nambahinnya di sini ya. Itu udah bisa Kak Anita. Hore. Aferin ya. Oke. Udah bisa ya, udah bisa nih, lancar udah. Baru berapa menit nih? Baru nggak sampai 40 menit. Udah mantap sih. Tinggal diulang-ulang aja sih, karena memang butuh ini ya. Jadi latihannya teman-teman sebut aja kata bendanya atau apa yang terlihat aja sambil melatih ini ya, vocabnya. Nampak sandal ya, sandal gitu kan, nampak kursi ya kursi, apa bahasa Turkinya kan kursiku, kursimu, kursi dia gitu, coba dilatih-latih. Kalau itu memang harus ya masing-masing ya, nggak mungkin saya awasin gitu kan. Oke. Ada lagi mungkin supaya nggak kehilangan momentum. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, contohnya udah tadi sih sebenarnya. Oke. Ya, ane jadi anem, ini semua ini sudah kita latih. Nah, ini tadi yang belum nih ya. Para ya. Kalau para, uang. Param artinya uangku. Paran, uangmu. Parase, uangnya dia gitu ya. Sama, oke. Kemudian ini ada catatan ya. Nah, di sini keunikan juga nih.
Kalau tadi yang ielik eki itu kepemilikan itu kita tambahin, wah ini terbalik nih, mohon maaf ya. Tapi nggak ada yang koreksi sih tadi ya. Yok mempunyai, var tidak mempunyai. Ini kebalik ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini kita giniin aja deh. Oke. Jadi kalau kita sebutkan di sini udah ditambahin akhiran kepemilikan tadi, kita tambahin lagi var, itu artinya punya gitu ya. Contoh gini, para uang, param uangku, param var, aku punya uang, maksudnya seperti itu ya. Kan var itu artinya ada ya, jadi uangku ada gitu. Maknanya adalah aku punya uang gitu. Di bahasa Turki ya, kalau kita terjemahkan secara teks ya, uangku ada ya, aku punya uang lah gitu. Jadi kalau kita mau mengatakan sesuatu, contoh kan sering tuh pertanyaan ya, sevgilin var mı gitu ya, ya kan? Atau paran var mı, apakah kamu punya uang gitu kan? Kitabın var mı gitu ya, apakah kamu punya buku, kayak gitu. Kitabım var ya, saya punya buku. Elbisem var, aku punya baju, kayak gitu. Jadi kalau ditambahin var itu artinya mempunyai ya, yang ini. Kalau ditambahin yok artinya nggak punya. Jadi kalau param yok, aku nggak punya uang artinya. Uangku tidak ada, kan sama ya sebenarnya kayak gitu. Jadi untuk kepemilikan itu bisa digunakan var atau yok. Nah, ini sebagai catatan. Kemudian ada juga hal yang unik ya di bahasa Turki. Ini mohon koreksi bagi teman-teman yang tahu ya. Yang setahu saya ya, kalau anne itu ibu, kemudian annem itu kan ibuku. Tetapi di orang Turki terkadang ibunya yang memanggil anaknya itu juga annem gitu ya. Kak Nenda ya mungkin tahu ya, annem. Jadi ibunya memanggil anaknya itu annem juga gitu ya. Gitu. Tapi artinya maknanya ya, maksudnya maknanya adalah anakku ya, anakku gitu. Anak ibu gitu ya maksudnya. Kayak gitulah. Jadi jangan heran nih kalau ada ibu-ibu manggil anaknya malah annem, ibuku katanya gitu. Ya. Itu adalah hal-hal yang unik di bahasa Turki. Sampai sini ada yang mau ditanya terkait dengan kepemilikan ini, dan juga ya ini tadi ya, mempunyai itu ada ditambah var, ada ditambah yok. Hocam, saya mau tanya. Oke, Bang Yusro, silakan. Kan anim itu ada dua arti. Sama nggak kayak guzelim? Oh, oke, beda. Itu beda. Kenapa? Kalau anem tetap artinya ibuku, bukan aku ibu. Kalau aku ibu adalah ben anneyim. Beda kan? Karena dia huruf vokal terakhirnya. Kalau yang bisa mirip itu artinya dua itu kalau yang huruf konsonan di akhirnya ya, kayak guzelim, öğretmenim gitu. Oh. Kalau ini jadinya anneyim. Karena kan ditambah im lagi ya di belakangnya ya. Gitu. Oke Bang Yusro dan teman-teman, mohon maaf karena waktunya sudah habis untuk yang Zoom di babak pertama ini. Mohon saya matikan daripada dia mati sendiri ya. Nanti nggak enak. Nanti gabung lagi ya. Saya tunggu ya. Sama. Terus saya kira dari